Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat pagi semua. Pagi, Ner. Apa kabar, Ner? Alhamdulillah baik-baik ini. Dapat dengar semua, Ner suara? Semua dapat dengar? Apa, Ner? Coba jari jempol angkat kalau dapat dengar Ner suara. Angkat jari jempol. Oke, thank you. Moni, bagaimana kabar semua? Sehat-sehat? Luar binasa. Nada. Jadi untuk yang hendak mengajar yang kelas 8, 10 sampai 8.13 ada yang belum kenal apa Ner? Ner penama Franklin. Lagi kok ada yang tidak kenal. Jadi Ner materi penjas. Ner mata pelajaran penjas. Materi orang mau belajar hari ini yaitu lari jarak pendek. Atletik. Sebelum mulai belajar di Zoom ini, mari orang semua berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan orang semua masing-masing. Berdoa mulai. Amin. So, sedia buku, alat tulis menulis semua? Sudah. Oke. Ner harap perhatian penuh kamar ya. Pamner jangan dulu ke kiri ke kanan, fokus dulu orang karena lama tuh orang tidak belajar. Oke, ada yang tahu ini atlet ini siapa? Coba lihat baik-baik. Apa, Ner? Siapa? Getty. DB nama? Apa? Getty. Siapa? Yo, itu lu Getty. Coba lihat baik-baik. Siapa DB nama? Ya, dia juara dunia. Usain Bolt. Dia pelari jarak pendek, yaitu sprinter. Oke, lanjut. Nah, ini Ner penama. Oke, kelas 8. Dan pembahasan hari ini yaitu atletik melalui lari jarak pendek. Kalau ini torang pe atlet lari jarak pendek, atlet asal Indonesia. Oke, lanjut. Ya, jadi lanjut di slide berikut. Tujuan pembelajaran melalui metode daring atau dalam jaringan aplikasi Zoom, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keterampilan atletik atau gerak spesifik lari jarak pendek dengan variasi yang baik serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Kalau ada yang mau tulis silakan sebelum Ner lanjut slide berikut. Nanti kalau so kelar tulis semua,
jempolnya diangkat. Oke, jangan lupa adik-adik kalau soklar ini, soklar tulis tujuan pembelajaran, jempolnya diangkat. Oke, sudah semua? Mantap. Ya, orang lanjut slide berikut. Ya, jadi slide berikut yaitu pembelajaran atletik melalui aktivitas lari jarak pendek. Gerak spesifik jarak pendek 1. Gerak spesifik gerak kaki. Nah, jadi DP gerak kaki coba lihat ini ada gambar. DP gambar ini. Nah, jadi nanti nguni nilai, nguni lihat bagaimana DP langkah. Otomatis kalau orang melakukan lari jarak pendek, orang langkah harus panjang. Baru kemudian lari itu jangan menggunakan seluruh telapak kaki. Jadi kaki bagian tumit itu diangkat. Jadi kalau orang lari dengan cara menjinjit. Kalau orang Bitung bilang apa? Batengke. Orang Manado. Ya. Kemudian kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Kaki belakang saat menolak dari tanah harus tertendang lurus. Dengan cepat lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung telapak kaki, yaitu Samnemner bilang tadi. Dengan lutut agak ditekuk. Kedua, gerak spesifik gerakan ayunan lengan. Lengan diayun ke depan. Atas, sekali lagi, lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. Jadi kalau orang mengayun orang pelengan ini, lihat buka jari-jari sampai di depan hidung. Jadi ayun ke atas sampai di depan hidung, sama juga. Kalau dengan tangan kiri, ini tangan kanan diayun, ya. Sikut ditekuk kurang lebih membentuk 90 derajat. Ini Samnemner bilang tadi, lihat ini sikut ditekuk. Ketiga, gerak spesifik badan saat lari. Jadi ketika torang lari, torang pe badan itu harus rileks dengan kepala segaris punggung, pandangan ke depan dan badan condong ke depan. Nah, jadi ini DP gambar. Lanjut slide berikut. Ya, orang masuk dia pembelajaran teknik dasar start. Jadi start yang pertama orang belajar yaitu start panjang. Nanti sebentar ada DP gambar. Kalau ngoni mau tulis DP cara ini silakan ngoni tulis. Cara melakukan start silakan ngoni tulis. Cara melakukan start panjang atau long start adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap jongkok rileks. Kedua, lutut kaki kanan menempel di tanah. Ketiga, kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Keempat, kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. Dan kelima, pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Ya, kalau mau tulis cepat nih. Ya, lanjut. Nah, ini ada 3 contoh gerakan start. Dapat lihat semua. Ya, yang di atas ini start panjang. Ini orang udah belajar pertama ini, yang satu ini start panjang. Lihat
Kemudian lanjut slide berikut. Kedua start menengah dan ketiga start pendek. Jadi orang balik ulang ke slide yang sebelum ini. Ya, jadi ini yang pertama start panjang, yang kedua start menengah, nih, dan ketiga yaitu start jongkok. Jadi ada 3 start yang orang akan pelajari. Sudah tahu saya tulis yang start pertama, start panjang. Oke, lanjut. Ya, start kedua yaitu start menengah. Jadi cara melakukan start menengah atau medium start adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap jongkok rileks. Kedua, lutut kaki kanan menempel di tanah. Ketiga, kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan dengan jarak 1 kepal kurang lebih. Kemudian keempat, kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. Kelima terakhir yaitu pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Ketiga yaitu start pendek. Jadi cara melakukan start pendek atau short start adalah sebagai berikut. Sikap jongkok rileks. Yang pertama, kedua, lutut kaki kanan menempel di tanah. Ketiga, kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kaki kanan. Keempat, kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V. Dan kelima, yaitu pandangan rileks ke depan dan konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Ya, sekarang pembelajaran start jongkok dengan aba-aba start. Jadi aba-aba itu kan Ngoni sudah tahu semua, ada 3. Aba-aba bersedia, siap, dan ya. Dalam melakukan start jongkok ada 3 tahapan yang disesuaikan. Ini tidak usah tulis ya. Cuma perhatikan Jo. Disesuaikan dengan aba-aba sebagai berikut. A. Apabila mendengar aba-aba bersedia, sikap badan seorang pelari adalah sebagai berikut. 1. Salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak kurang lebih 1 jingkal dengan garis start. Jadi salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak kurang lebih 1 jingkal dari garis start. Jadi ini kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel di tanah kurang lebih 1 kepal. Jadi ini, jadi lutut itu dia yang menempel tepat di samping lutut yang menempel, kaki satunya yang diletakkan tepat di samping lutut yang menempel di tanah itu kurang lebih 1 kepal. Jadi ini DP gerakan kaki. Kemudian badan membungkuk ke depan. Sekarang gerakan badan. Jadi badan membungkuk ke depan ini. Ya. Kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start. Jadi kalau terampai garis start ada di, jadi jangan sejajar dengan garis start. Kedua tangan itu harus berada di belakang garis start. Jadi ingat baik-baik, kedua tangan berada di belakang garis start, jangan di pas di garis start ataupun lewat dari garis start. Lanjut, keempat jari rapat, ibu jari terbuka membentuk huruf V. Jadi nih, lihat, keempat jari ini buka rapat kecuali dengan ibu jari. Jadi ibu jari ini tidak rapat. Jadi membentuk huruf V. Ketiga terakhir, kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Amati dan rasakan koordinasi gerakan yang dilakukan dan temukan pola yang paling sesuai buat kamu. Jadi
Jadi ngoni diri sendiri. Ngoni rasa yang nyaman itu kalau ngoni melakukan start itu bagaimana, itu yang ngoni backing. Tapi orang ngoni juga harus ikut DP prosedur. Lanjut di slide berikut. Kayak apa ngana pegang gitar ini? Ya, ini aba-aba siap. Apabila ada aba-aba siap, maka sikap badan seorang pelari adalah sebagai berikut. Ya, jadi dengar John, tidak usah tulis. Yang pertama, lutut yang menempel di tanah diangkat, pinggul diangkat setinggi bahu dan berat badan dibawa ke depan. Kaki belakang membentuk sudut 120 derajat, sedangkan kaki depan membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini ngoni pe bokong ini dia diangkat. Nih, ada di lingkari ini di gambar. Kedua, kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Jadi ketika aba-aba siap itu ngoni pe kepala itu harus ditundukkan ke bawah, jangan diangkat. Ditunduk sambil lehernya itu rileks. Lanjut slide berikut, yaitu aba-aba ya. Jadi aba-aba ya, apabila mendengar aba-aba ya atau bunyi pistol, maka yang perlu dilakukan oleh pelari adalah sebagai berikut. Jadi yang paling penting itu dia DP gerakan menolak ke depan. Jadi sekali lagi yang paling penting di aba-aba ya kalau orang melari itu cara tolakan ke depan. Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur tetapi jangan melompat. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Ketiga, dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan. Jadi kalau orang melakukan aba-aba ya itu masih pertama orang dengan gerakan pendek-pendek dulu. Nanti kalau orang pakai keseimbangan so bagus, orang so lari berapa detik. Setelah orang pilih langkah pendek-pendek, orang boleh pakai langkah panjang. Cepat badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur, amati dan rasakan koordinasi gerakan yang dilakukan dan temukan pola yang paling sesuai buat kamu. Jadi ini pertama DP gerakan tolakan. Lihat ini dia masih pakai gerakan pendek. Maksudnya kaki pendek-pendek. Ini lihat yang dilingkari ini. Coba lihat DP lutut ini agak ditekuk. Lanjut di pembelajaran teknik lari jarak pendek. Tadi start, sekarang DP pembelajaran lari teknik lari jarak pendek. Ini silakan ngoni tulis, enggak apa-apa. Sambil dengar menerpe suara sambil ngoni bertulis. Teknik lari jarak pendek dalam kurung 100 meter adalah sebagai berikut. A. Prinsip lari cepat yaitu lari pada ujung kaki. Jadi prinsip lari cepat yaitu lari pada ujung kaki. Tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. B. Sikap badan condong ke depan kurang lebih 60 derajat. Sehingga titik berat badan selalu di depan. C. Ayunan lengan kuat dan cepat, siku dilipat. Kedua tangan menggenggam lemas agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Intinya juga kalau orang mau ayunkan terampi tangan, itu kaki jari-jari ini dibuka, jangan dikepal. D. Setelah kurang lebih 20 meter dari garis start, langkah diperlebar. Nah itu tadi kayak Mirda bilang, pertama kalau orang lepas dari start, orang lakukan gerakan penolakan, itu orang pelangkah masih pendek. Ini di sini DP keterangan setelah kurang lebih 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan condong ke depan.
tetap dipertahankan serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan kecepatan serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. Jadi kalau orang lari itu dia dari pertama itu orang kecepatan itu jangan kasih kurang, harus orang tambah terus. Ya, keempat yaitu pembelajaran teknik memasuki garis finish. Nah, ini DP gambar. Perhatikan semua. Jadi pembelajaran teknik memasuki garis finish. Setelah menempuh jarak 100 meter dengan kecepatan maksimal, gerakan selanjutnya yaitu memasuki garis finish. Teknik memasuki garis finish adalah sebagai berikut. Jadi perhatikan A. Berlari secepat mungkin. Jika perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis yang sesungguhnya. Coba yang ada main gitar itu. Jadi A, sekali lagi, berlari secepat mungkin, jika perlu ditingkatkan lagi kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis yang sesungguhnya. Jadi biar tuh garis finish so dekat, mau anggap tuh garis finish masih ada 10 meter lagi. Jadi lebih ditekankan, dikasih cepat, mau langkah. Kemudian B, setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, merabahkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatan. Jadi ngunipi badan itu dia agak condongkan ke depan. Ngunipi dada, bagian dada. C, sampai garis finish membusungkan dada ini, tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. D, amati dan rasakan koordinasi gerakan teknik memasuki garis finish dan temukan pola yang paling sesuai buat kamu. Nah, silakan ngoni tulis ini pembelajaran teknik memasuki garis finish. Ini turempe. Ini teknik terakhir yang akan turang pelajari hari ini. Oke, sudah semua? Oke, lanjut. Ini sampai materi habis. Nah, jadi ini ada soal. Nanti DP jawaban dikirim Pak Nerviki link. Nanti DP. Ya. Oh, nanti cek grup juga kata. Oke, adik-adik, sampai pembelajaran online hari ini selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan terlalu banyak keluar rumah, tetap stay di rumah, karena ini corona ini turun tidak ada pelia. Tetap stay di rumah, terima materi, jangan terlalu banyak bawa motor, apalagi yang laki-laki. Yang perempuan, Iya, dia perempuan lagi. Pokoknya hati-hati. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Oke, bye-bye semua yang udah menjalankan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Yang lain jangan jalan, jangan keluar rumah, jangan corona mau tumbuh di biji mata. Bye bye semua, dadah.